Maaf panjang, saya kakak perempuan dan janda. Adik saya laki-laki. Adik saya mengakui berselingkuh dengan dan berhubungan haram, Bu ya. Adik saya mengakui kesalahannya, ingin bertaubat dan berjanji tidak mengulangi kesalahan untuk melanjutkan rumah tangganya. Adik saya selama ini LDR dengan istrinya, Bu ya, 3 bulan sekali pulang. Sudah menikah 8 tahun, memiliki 2 anak balita. Apa yang harus saya lakukan sebagai kakak? Saat rapat keluarga dengan keluarga istri adik saya sedih, Bu ya, melihat adik saya terpeleset. Adik saya anak yang baik, penurut. Saya takut sama Allah, Bu ya, dan kasihan almarhum ayah saya. Adik saya ingin melanjutkan rumah tangganya, tapi istrinya sudah jijik dan hilang kepercayaan. Meskipun pihak keluarga istri menginginkan tidak ada perpisahan. Dan apakah wajar, Bu ya, jika keluarga istri adik saya merendahkan adik saya, menekan dan mengancam pidana? Apakah adik saya tidak boleh berubah? Saya harus bagaimana sebagai kakak perempuan mewakili ibu saya? Mohon Bu ya dan Umi mendoakan saya untuk menjadi pribadi ibu, anak dan saudara yang lebih baik, selalu berada di jalan Allah sampai saya menyusul suami dan ayah saya. Syukran Bu ya dan Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda kakak yang baik, peduli dengan urusan adik, bukan saja urusan dunia, akhirat pun Anda pikirkan. Semoga Allah memberikan kepada Anda kebaikan dan keselamatan. Amin. Kecemburuan Anda, rasa yang ada di hati Anda, itu yang akan menyelamatkan Anda. Itu pertama dan sangat cukup itu. Kemudian selanjutnya, kesedihan, penyesalan Anda tentang adik Anda, ingin baik, ya tentu pintu maaf Allah sangat luas, ya, ditawarkan kepada siapapun yang mau. Maka jika adik Anda termasuk golongan yang merindu pengampunan, Allah akan maha pengampun, Allah akan mengampuni. Nah, tinggal ya pastikan itu berubah. Tapi ada sedikit akan kami sisipkan sebab terjerumus diantaranya jauhnya dari pasangan tadi. Iya, itu adalah ya bahaya sekali. Artinya hendaknya dekat dengan istri di kedepan hari, jangan biasa jauh-jauh biarpun hanya ngontrak satu kamar di sebuah tempat, tapi kan punya halal kan itu. Nah, kemudian jika dari pihak istri mungkin merasa istrinya, adik Anda merasa jijik dan sebagainya, itu sangat dimaklumi ya, orang nggak bisa masalah seperti itu karena membayangkan suaminya dalam melakukan kehinaan, keharaman ya, itu Anda bagi seorang orang yang beriman memang berat. Zina itu susah dilakukan kecuali orang berat. Makanya mungkin bagi ipar Anda ini betul-betul menjijikkan. Belum lagi mohon maaf, ada sebagian orang yang bukan sekedar masalah takut kepada Allah saja, akan tapi tahu-tahu ada saja mungkin kalau rasa takut kepada Allah karena dosa, mungkin mendengar berita tobat sudah selesai, akan tapi ada trauma, munculnya penyakit yang ditularkan karena perzinaan, dan mungkin ada bayang-bayang di hatinya karena mungkin dia juga jadi dimaklumi sekali kalau ada orang merasa jijik dengan semacam itu. Jangan dikatakan lalu memang kenapa kamu tidak bisa maafkan Allah, saya maafkan. Oh enggak, ini masalah perasaan. Dan mungkin dulu sangat mencintainya, bagaimana di saat mencintai ibaratnya di tempat yang sangat tinggi dalam puncak cinta, dijatuhkan begitu saja, ditinggalkan, ya terluka sekali. Harus Anda maklumi. Nah, ini perlu prosesnya dimulai dari adik Anda betul-betul ingin berubah, kan sudah punya 2 anak, berubah yang sesungguhnya, kekhusyuan, kesolehan tampakkan pada sang istri, mungkin akan dijawab oleh istri minggu depan. Kalau tidak minggu depan, harus sabar bulan depan, bahkan mungkin tahun depan. Dia harus bertanggung jawab dong, artinya harus siap karena dia membuat luka. Di sisi lain nanti akan ada yang duduk dengan ipar Anda. Mungkin suatu kita bisa ketemu dengan kami, akan kami beri motivasi seperti apa ya. Ini kan kita lihat mungkin masalah psikologi juga yang kena, kita nggak tahu. Psikologi kan was-was macam-macam, masalah penyakit mengerikan sekali. Naudzubillah, seorang suami, naudzubillah, istri solehah tiba-tiba kena virus yang mengerikan gara-gara suaminya suka jajan di luar, padahal istri solehah tidak benar. Naudzubillah. Jadi mungkin sekali, jadi mungkin ini. Maka Anda jangan hanya memihak kepada adik yang ingin tobat saja. Ada pihak kepada ipar yang trauma, dia dibanting, dia ditusuk, dia dihancurkan dia. Anda harus paham makna ini. Jadi mungkin buat pendekatannya Anda harus luar biasa, lebih serius juga, sangat serius kepada adik ipar dengan bermacam-macam cara. Nah, jangan hanya membela adik, mau tobat kok enggak ini, nggak bisa begitu. Dia sakit loh ya. Nah, ini bukan kasusnya masalah menikah lagi yang halal, ibaratnya begitu kan. Itu saja mungkin belum bisa menerima, tapi ini melakukan kehinaan. Jadi
macam-macam apa namanya yang ada di benaknya. Nah, itu. Tapi upaya mendamaikan yang ada di hati Anda adalah istimewa. Tinggal perlu proses nanti pelan-pelan ya. Nah, bisa ketemu tokoh-tokoh yang ada di sana, mungkin akan dimotivasi. Kalau dekat, kalau tempatnya di Cirebon, bisa ketemu dengan kami, IPAR, ketemu dengan kami beberapa kali, mungkin akan kita beri wawasan tentang menghadapi suami yang pernah seperti itu. Kita juga pengen tahu apakah dia kena psikologinya atau bagaimana, kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Bu ya. Terima kasih, Bu, atas jawabannya, Bu ya. Dan semoga yang tadi bertanya bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya, dan semoga Allah memberikan jalan yang keluar terbaik untuk adik Anda dan juga untuk ipar Anda, insya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.